Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di hari ini kita selalu dalam kesehatan dan kebarokahan, amin. Untuk hari ini saya akan pelingkut mobil Panther ya. Ini mobil Panther, kebetulan memang kondisi bodinya sudah banyak yang keropos. Jadi ini mobil ini kurang lebih usianya sekitar 10 tahun ya, 10 atau 15 tahun. Tapi memang dia ini tidak mempunyai garasi, jadi dia tidak ditaruh di garasi, ditaruh di luar, terus posisinya di pinggir laut. Jadi kira-kira seperti inilah kalau kita menaruh mobil di luar tanpa garasi. 10 tahun tuh ya udah mulai ada kropos-kropos. Ini beli dari baru, ini mobil perusahaan ya, inventaris perusahaan untuk muat-muat barang. Ini beli dari baru. Tapi memang itu tadi, dia tidak mempunyai garasi. Sekarang kita cek, kita lihat. Nah ini udah mulai keropos ya. Ini kemarin saya buka. Jadi dia keropos di bagian sininya, pinggir-pinggirnya. Tapi yang tengahnya ini masih kuat. Nah dia pas sambungan-sambungan yang keropos. Kalau untuk di sasis, ini masih utuh ya, sasis masih utuh di bagian pinggir sini. Cuman memang dia yang untuk di bagian tengahnya. Nah ini ada yang keropos untuk bagian sasis. Nah ini ya, ini mulai keropos. Nah ini juga mulai keropos ya, ini karena kondisinya waktu itu kesiram air laut. Ini kesiram air laut sehingga dia malah yang sini yang keropos. Kalau kita lihat bagian depannya juga sama ya. Nah ini cuman bagian pinggir-pinggirnya saja. Untuk kanan kirinya masih bagus, nah atasnya masih bagus. Jadi kalau yang dia kena air langsung kering, itu biasanya agak lebih awet ya, daripada yang memang dia kena air ngendap seperti ini. Nah ini kena air ngendap seperti ini, sama seperti ini ya, ini bak netes kena air. Kalau yang sebelah sana masih utuh. Nah ini kira-kira kalau seandainya kita memiliki mobil terus 10 atau 15 tahun kita taruh di luar dalam kondisi kena hujan panas, mungkin seperti inilah penampakannya. Tapi itu juga tergantung daripada lokasi ya, lokasi di mana kita bertempat. Kalau mungkin lokasinya tidak di pinggir laut seperti ini, saya rasa tidak separah ini untuk kerusakannya. Mungkin hanya ya ada karat-karat dikit lah, tidak sampai dalam seperti ini. Kalau ini sampai dalam ya, ini kemarin saya ketokin nih, saya ketok terus saya gerinda. Ini mau dipelingkut ulang. Nah bagi rekan-rekan sekalian yang pengen melingkut ulang untuk di mobil, untuk di mobilnya pengen dipelingkut ulang, itu biayanya cukup murah ya. Jadi saya bilang ya sangat murah lah kalau seandainya kita kerjakan sendiri. Karena untuk pengerjaan pelingkut ini juga gampang dan simple. Walaupun kita mungkin tidak memiliki alat kompresor semacam ini ya, kita mau pelingkut mobil terus kita tidak punya kompresor, itu bisa kita yaitu menggunakan kuas. Jadi pelingkut ini bisa kita pakai kuas seperti ini. Nah ini kemarin sebagian dikuas ya untuk melingkutnya. Terus untuk harga pelingkutnya juga cukup murah. Ini kemarin pakai bekas sisa-sisa ya ini. Ini mereknya Cel. Jadi ini pelingkut mereknya Cel. Ini bekas sisa-sisa. Sudah itu kita campur dengan thinner. Nah ini ya, kita campur dengan thinner. Ini kita aduk ya, kita aduk di sini. Jadi cukup gampang, kita modalnya hanya Cel pelingkut. Untuk satu mobil cukuplah menggunakan satu atau mungkin dua ya. Jadi kita bisa pakai dua kaleng. Jadi bisa kita gunakan dua kaleng. Tapi memang kebetulan ini sebenarnya sudah kadaluarsa ini. Ini dulu belinya udah ada sekitar 4 tahun, 5 tahun ini malahan. Pelingkut ini, jadi ini dipakai saja. Jadi kita cukup gampang, kita cukup ambil untuk di pelingkutnya ya, karena emang dia pelingkut ini kan kayak ada karetnya, memang cairannya kayak sejenis karet. Kita tinggal taruh di sini. Sudah itu kita kasih thinner, kita tuangkan thinner, kita kira-kira saja, kita aduk. Kalau sudah diaduk seperti ini kan bisa untuk kita cat atau kita kasih di kompresor ya. Nah, sekarang saya praktekkan kalau seandainya kita menggunakan kuas, ini juga bisa. Kita menggunakan kompresor itu juga bisa. Jadi sangat gampang sekali. Untuk melingkut mobil ini sangat gampang sekali. Kalau kita gunakan kuas,
cukup seperti ini ya. Nah, ini kita lihat. Nah, ini kebetulan kemarin sore udah dipelingkut, cuman kena hujan ya, jadi akhirnya dihentikan. Kalau kita gunakan kuas, cukup kita ambil kuas seperti ngecat biasa lah. Sudah itu kita catkan. Nah, ini ya. Jadi kita catkan seperti biasa, seperti ini. Nanti dia kalau kering itu kita pegang ya sama kayak ada karet-karetnya untuk di bodi mobil kita atau di besinya. Kalau kita gunakan kompresor juga sama ya. Ini cairannya insya Allah sudah bisa. Jadi cukup kita tuangkan di sini. Nih, kita tuangkan di sini. Kita gunakan kompresor. Cukup kita tuangkan ya. Semacam ini. Secukupnya saja. Tapi yang betul-betul kita perhatikan adalah untuk kekentalannya ya, karena terlalu kental dia tidak akan bisa keluar. Setelah itu kita hidupkan kompresornya. Sudah itu kita tinggal semprotkan ya. Nah, seperti ini. Dia akan keluar dengan sendirinya. Nah, kemenangan kita menggunakan kompresor ini untuk bagian di sela-sela kecil, otomatis dia akan lebih gampang terjangkau ya daripada kuas. Nah, ini. Jadi sangat mudah sekali kalau seandainya kita mau melingkut mobil itu. Ini tinggal kita ulang-ulang saja. Ini bagian yang keropos di bagian dalam sini. Ini bisa seperti ini. Kita bisa lihat ya ini. Jadi dia cairannya memang ada sejenis karetnya. Nah, jadi sangat mudah sekali untuk melingkut mobil ini. Ini bisa dikerjakan sendiri ya. Bisa kita kerjakan sendiri. Tidak usah ke bengkel. Ini bisa kita kerjakan sendiri, tidak usah kita ke bengkel untuk pemelingkutan bodi mobil. Untuk harga pelingkutnya sendiri, ini harga pelingkutnya ini cukup murah ya. Ini nggak nyampe 50.000, ini sekitar 37-38 lah ya. Taruhlah 50.000. Kita habis 200. Terus thinner ini ya sekitar 35an ya. Jadi thinner ini sekitar 35an. Jadi kalau kita pelingkut sendiri ya nggak nyampe 200.000 itu sudah jadi. Bisa dikuas, bisa yaitu dengan menggunakan kompresor. Jadi sangat mudah dan murah untuk pengerjaan pelingkut bodi mobil, terutama adalah untuk di bagian bodi bawah ya. Jadi rekan sekalian bisa dicek di bagian bodi bawah mobilnya. Kalau sudah mulai timbul karat-karat semacam ini kan ada karat-karat. Nah, ini lebih baik segera kita pelingkut. Nah, ini sebelum kita pelingkut, ini kita amplas dulu ya. Jadi kita amplas dulu mana yang karat-karat. Kemarin ini sudah diamplas bagian luar, cuman bagian dalam ini belum ya. Nanti kita amplas dulu. Nah, ini dia kalau sudah kering, ini lengket ya. Ini bersihnya gampang nih, cukup dengan menggunakan thinner sudah bersih. Saya rasa itu aja, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.